Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat sore semuanya. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Oke, setelah kemarin kita membahas banyak doa-doa dan doa-doa, hari ini juga masih tetap membahas tentang doa, tapi hari ini kita membahas tentang doa Paulus. Ya. Kita mau baca dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Karena ini saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, BIMK. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin boleh sambil di-compare dengan terjemahan baru. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Efesus 3 14 sampai 21. Saya nggak tulis di sini ya Bapak Ibu. Oleh sebab itulah saya berlutut di hadapan Bapa, dari dialah setiap keluarga di surga dan di bumi menerima sifatnya yang khusus. Saya berdoa semoga Allah yang maha mulia berkenan untuk menguatkan batinmu dengan rohnya. Semoga karena kalian percaya kepada Kristus, Kristus tinggal di dalam hatimu dan hidupmu didasarkan dan dikuasai oleh kasih. Saya berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah kalian dapat menyelami betapa luasnya dan panjangnya serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Semoga kalian mengenal kasih Kristus itu sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam diri kita, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Hendaknya Allah dimuliakan turun-temurun di dalam jemaat melalui Kristus Yesus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Oke, Bapak Ibu, seperti yang saya sudah bahas kemarin, tadi ya, kita sudah belajar banyak tentang doa. Ada ingat doa apa aja yang udah kita pelajari? Doa apa? Doa Hana. Oh ya, paling ingat doa Hana itu. Saya kok dengernya doa ayam. Oh, doa Hana. Doa Hana. Oke, itu biasanya yang keinget tuh yang paling nyangkut di hati ya. Ada doa Abraham, ya. Ada doa Yakub. Saya mau tes satu-satu, ada inget gak? Oh, enggak. Ada doa Musa, ada doa Hana, ada doa Daniel, dan terakhir kemarin dibawakan oleh Kak Arthur, doa Yeremia. Dan ada lagi yang saya sebutkan. Dan hari ini kita mau belajar dari, itu kan dari perjanjian lama, hari ini kita mau belajar dari kitab perjanjian baru, yaitu doa Paulus, yang dulu disebut siapa namanya? Saulus. Wah, semuanya pintar-pintar. Oke, pertanyaannya, saya tulis di slide. Setelah begitu banyak belajar tentang doa-doa, bagaimana kehidupan doa saudara? Apakah ada yang berubah? Apakah cara memandang kita sudah berubah? Lalu apakah doa menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita? Lalu apakah Anda mengalami transformasi dalam kehidupan doa-doa saudara? Karena begitu banyaknya hal yang kita pelajari, tentu saja beberapa hal yang akan kita renungkan hari ini sudah kita ingat dan sudah kita ketahui bersama, ya. Karena bagian tentang doa itu selalu larinya kalau kita ngelihat ya bagaimana mereka hidup dalam pergumulan dan dalam penderitaan, dan bagaimana doa yang mereka panjatkan itu merupakan doa yang keluar dari hati yang taat kepada Tuhan. Jadi mungkin yang saya bawakan hari ini tentang doa Paulus mungkin sebagian saudara mungkin sudah mengerti, tapi saya berdoa hari ini kiranya apa yang kita ngerti dan kita ketahui tentang doa dari kemarin-kemarin, bukan hanya kita ketahui, tapi kita benar-benar menghidupi doa yang mengubahkan hati kita. Sehingga hari ini kita ini saya bukan sedang membagikan informasi, atau saudara bukan hanya mendapatkan informasi tentang doa, namun hati yang dikalibrasi. Cakep, ya. Jadi saya berdoa hari ini kita mengalami kalibrasi hati. Saya akan membahas tentang latar belakang kitab Efesus ini.
Paulus ini latar belakangnya sedang dalam keadaan di penjara karena memberitakan Injil. Boleh baca di Filipi 3 ayat 1 di kurang lebih 60 sampai 62 Masehi. Jadi waktu keadaan ini Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Efesus di dalam penjara. Paulus dipanggil menjadi pelayan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, karena di Efesus ini latar belakangnya itu banyak penyembahan berhala, banyak patung-patung, dan banyak bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi yang diberitakan firman kepada Paulus, melalui Paulus. Paulus menjelaskan bahwa Allah memberinya kasih karunia untuk memberitakan kekayaan Kristus yang tidak terselami kepada bangsa-bangsa lain. Bisa baca di Efesus 3 ayat 8. Ia melihat pelayanannya sebagai anugerah bukan karena kelayakannya. Nanti boleh baca di rumah ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat, tadi saya bilang Paulus memberitakan firman Tuhan di dalam penjara. Keadaan saat itu sangat tidak baik untuk orang-orang Kristen di saat itu. Mereka itu berada di dalam tekanan secara rohani dan tekanan secara sosial. Karena jemaat di sana, pengikut-pengikut Kristus di sana, bahkan Paulus itu sampai di penjara karena memberitakan firman Tuhan. Begitu banyaknya tekanan, begitu banyaknya orang yang mungkin mereka kehilangan teman karena mereka mengikut Kristus, mereka dijauhi dengan orang sekelilingnya karena mereka mengenal Kristus. Jadi begitu besarnya tekanan yang ada di dalam jemaat Efesus. Dan apalagi mereka melihat pemimpin agama mereka masuk ke penjara karena memberitakan tentang Kristus. Jadi kebayang situasinya di sana seperti apa ya. Nah, tapi Paulus mengutarakan doa dalam keadaan yang kita bilang ini nggak ideal ya. Ada kerinduan besar di mana Paulus rindu setiap keluarga Allah yang di sana tetap mengalami kasih Allah walaupun dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan tertekan. Nah, ada 4 hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu 1, Paulus berdoa dengan sikap hati yang tulus. 2, Paulus berdoa dengan kekuatan Roh Kudus. 3, kuasa kasih Allah menguasai hati Paulus. Dan 4, dasar dalam berdoa adalah Injil Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam poin yang pertama. 1A, Paulus berdoa dengan sikap hati yang tulus. Di Efesus 3 ayat 14 di terjemahan BIMK adalah dikatakan, oleh sebab itulah saya berlutut di hadapan Bapa. Saya poin kata berlutut. Bapak Ibu, sekedar pengetahuan, di dalam budaya Yahudi waktu itu doa biasanya dilakukan dalam keadaan berdiri, bukan berlutut. Kalau Bapak Ibu bisa lihat waktu Tuhan Yesus kalau nggak salah di Matius bilang, jangan lihat orang Farisi yang hanya berdoa dalam keadaan berdiri dan di tengah jalan itu menggambarkan kebudayaan Yahudi di mana banyak orang berdoa jadi gini. Mereka itu berdoa itu ada jam-jamnya. Jam segini mereka harus berdoa. Jadi dimanapun ketika mereka di tengah jalan, waktu mereka lagi di pasar atau dimanapun, mereka tetap harus berdoa. Dan kadang bukan hal berdoanya yang dipermasalahkan. Kadang mereka sengaja berada di tengah jalan untuk dilihat dalam posisi berdoa. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Tengah jalan mereka berdoa kencang-kencang supaya apa? Supaya dilihat orang. Nah, itu budaya di situ. Nah, berlutut itu bukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi, ya. Nah, berlutut ini yang Paulus lakukan di sini itu sesuatu yang bukan biasa. Sesuatu yang menunjukkan emosi yang intens dari hati Rasul Paulus. Bukan hanya sekedar formalitas, saya percaya ini bukan formalitas karena waktu Paulus berlutut itu bukan dilihat oleh ribuan orang atau ratusan orang atau di tengah pasar, dia tuh di dalam penjara. Dalam perenungannya dia berlutut. Makanya di situ di doanya ada sebuah emosi yang sangat intens yang terlibat dalam doa Paulus waktu itu. Bapak Ibu, Yesus pun melakukan hal yang sama di dalam doanya di Taman Getsemani. Kita mau lihat di Markus 14 ayat 35 dikatakan, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu dari
padanya. Yesus juga melakukan hal yang sama waktu dia berdoa. Saya mau bilang ini menandakan kerendahan hati yang mendalam dan tulus. Namun saya mau bilang, ini bukan tentang doa dengan postur berlutut adalah paling baik. Jadi ketika nanti kita pulang, kita semua doanya berlutut gitu kan. Enggak, saya nggak minta semuanya kayak gitu atau merebahkan diri gitu, enggak. Gitu. Saya bukan mengajarkan tentang postur kita berdoa. Ya. Atau berlutut yang paling baik atau merebahkan diri yang paling baik, bukan. Ini adalah tentang postur hati kita kepada Allah. Ya. Kalau waktu itu Paulus, mengapa dia berdoa berlutut? Saya percaya waktu itu Paulus dalam kondisi yang sangat tertekan dan sedih hatinya. Pengharapan dia hanya di dalam Tuhan. Dia dengan kerendahan hati saat itu dia melakukan doanya dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Postur hatinya membuat dia berlutut di hadapan Tuhan. Ngomong soal berlutut, mungkin dalam banyak hal kita mungkin sudah banyak berlutut, Bapak Ibu, tanpa sadar. Kita banyak berlutut kepada uang. Kita berlutut kepada jabatan. Kita berlutut kepada orang terdekat. Kita berlutut pada kekuasaan. Kita berlutut pada harta benda. Saya ngomongin soal berlutut ini adalah tentang postur hati kita. Berapa banyak hal yang membuat kita melihat ini semua yang digambar ini jauh lebih penting di dalam kehidupan kita. Seringkali pengejaran kita adalah fokus tentang mendapatkan uang untuk kenyamanan, mendapatkan jabatan, mendapatkan orang terdekat, kenyamanan kita kalau ada dia baru merasa aman. Ketergantungan kita sama pasangan kita, ketergantungan kita sama anak, ketergantungan kita pada kekuasaan, jabatan, dan harta benda yang kita punya. Berapa banyak hal ini seringkali membuat kita tanpa sadar kita tuh udah berlutut pada hal tersebut. Namun dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Paulus tetap berlutut kepada Tuhan dalam situasi yang tidak ideal. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Paulus ini sedang menjelaskan situasi di mana ia mendapat kasih karunia Allah untuk bisa melayani dan mendoakan serta memberitakan rahasia kerajaan surga terhadap bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Bahkan Paulus bersukacita dan mengatakan bahwa ini loh anugerah buat saya, sekalipun saya di penjara. Anugerah yang melayakkan dia untuk bersaksi tentang Kristus. Karena waktu dia berkata ini adalah anugerah, ia tuh merasa sebenarnya hidupnya nggak layak untuk mendapat tanggung jawab sebesar itu. Namun Allah memilihnya. Di Efesus 3 ayat 8, lalu kita ke 14 dikatakan, di antara seluruh umat Allah, sayalah yang paling hina. Namun Allah memberikan kepada saya karunia ini. Tugas untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kabar baik mengenai kekayaan Kristus yang tidak ada habisnya. Oleh sebab itulah saya berlutut di hadapan Bapa. Saya mau bilang, sikap berlutut Paulus menandakan ketulusan hati Paulus. Paulus sepenuhnya menaruh pengagungannya kepada Kristus. Meskipun Paulus nggak terima uang, atau jabatan, atau kekuasaan, tetapi Paulus menyadari keberadaannya. Dia adalah manusia yang tidak layak menerima anugerah, namun Allah mengasihinya. Saya mau bilang gini, Paulus tuh nggak punya apapun yang ia banggakan saat itu. Bahkan kebebasannya aja dia nggak punya. Tapi dia bisa berdoa, dia bisa berkata ini kasih karunia Tuhan buat saya. Ya, Paulus nggak punya siapapun yang dia agungkan selain Yesus saja. Dia nggak punya apapun selain Yesus saat itu. Itulah mengapa akhirnya Paulus berlutut di hadapan Tuhan. Saudara, apakah kita pernah berada dalam keadaan nggak punya apapun atau siapapun, atau saat dimana kita ngerasa sendiri, pernah?
Mungkin kita pernah dalam keadaan ini, entah dalam keadaan dipaksa sendiri, atau terpaksa nggak punya apapun karena kelalaian kita, atau emang nggak ada siapapun yang mengerti kita, atau mungkin dalam kondisi memang kita emang nggak punya siapapun. Tapi saya mau bilang, Paulus ini, dia nggak terpaksa nggak punya apapun, tapi dia melepaskan segala sesuatu yang ia punya karena ia sudah mendapatkan Kristus. Kristus begitu berharga bagi Paulus. Ia menempatkan Kristus di posisi tertinggi. Sehingga semua penderitaan dalam panggilannya bukan lagi jadi sesuatu yang menyesakan, namun menjadi sukacita. Waktu kita nggak bisa punya uang, waktu jabatan kita udah nggak ada, waktu kita nggak punya kontrol atas kehidupan kita, kekuasaan kita hilang, waktu kita nggak punya siapapun yang kita andalkan, apakah kita masih bisa berlutut di hadapan Tuhan dengan posisi hati seperti Paulus, bersukacita dan tetap melihat kasih karunia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Waktu segala sesuatu dalam hidup kita diambil, waktu kita nggak punya pilihan, bahkan kita nggak punya kebebasan, masihkah kita mau berlutut di hadapan Tuhan dan bilang bahwa terima kasih Tuhan, ini kasih karunia Tuhan buat kehidupan kita? Apakah kita punya posisi hati seperti Paulus? Apakah dalam kehidupan kita Kristus menempati tahta tertinggi dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita lebih sering berlutut hanya pada apa yang memuaskan hati kita? Jika hari ini kita menaruh kepuasan pada barang yang bisa kita beli, pada uang yang ada di rekening kita, pada pujian dari lingkungan kita, percayalah Bapak Ibu, itu semua kepuasan yang palsu. One day kita bisa bahagia, kita bisa punya, membeli segala sesuatu yang kita pengen. One day ketika kita tidak lagi mampu, kita akan merasa harga diri kita hilang. Itulah kepuasan dari dunia. Saya mau bilang gini, Paulus tidak lagi meletakkan harga dirinya pada apa yang ia punya atau terima. Kristus adalah harga dirinya. Dan itu yang membuat ia firm, teguh dalam panggilannya. Itulah yang menjadikan Paulus punya ketulusan hati dalam berdoa. Jadi saya berdoa hari ini, kiranya hanya Kristuslah yang menjadi harga diri kita. Harga diri kita bukan lagi pada uang yang banyak yang ada di rekening kita. Harga diri kita bukan karena anak kita sukses, anak kita pinter, anak kita dipuji orang, bukan. Harga diri kita bukan karena kita punya uang banyak, bukan karena kita punya mobil, punya rumah, punya segalanya. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, kita bisa beli apa aja, bukan. Karena ketika semua itu hilang, harga diri kita juga hilang. Tapi waktu Kristus adalah harga diri kita menempatkan Kristus menjadi tahta paling tinggi dalam hidup kita. Ketika semuanya hilang, kita tahu Kristus gak akan hilang dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah, di Efesus 3 ayat 15 dikatakan, dari dialah setiap keluarga di surga dan di bumi menerima sifatnya yang khusus. Saudara, kalau kita melihat terjemahan asli dalam bahasa Yunani, ya, Paulus tuh memanjatkan doa, ada kata Bapa dan ada kata keluarga. Bapa itu bahasa Yunaninya adalah patera dan keluarga itu patria, mirip ya? Mirip. Patera dan patria. Dan secara harafiah kalimat ini diterjemahkan sebagai dari dialah setiap keluarga atau kaum di surga dan di bumi menerima namanya bagian dari setiap keluarga, pasa patria. Dan dalam bahasa Yunani memiliki permainan kata yang mirip dengan kata Bapa, yaitu menegaskan bahwa Bapa surgawi adalah sumber segala hakikat keluarga di alam semesta.
Artinya Paulus sedang menjelaskan gini, bahwa setiap kita nih yang menerima Yesus Kristus adalah bagian dari keluarga Allah. Jadi waktu Paulus berlutut, Paulus bukan hanya berlutut dalam posisi pengagungan kepada Tuhan atau karena di hadapan Yang Maha Kuasa, boleh slide-nya Pak Gem, namun juga kepada Bapa yang mengasihinya. Jadi posisinya Paulus, dia kagum, dia merasa bersuka cita, dia mengagumi karya Kristus, dia mengagungkan Kristus, tapi di saat yang bersamaan dia juga berdoa sebagai seorang anak kepada Bapaknya, kepada Bapa yang mengasihinya. Paulus ingin menyampaikan bahwa kita bisa menaruh rasa aman kita kepada Bapa kita yang telah memberikan kita identitas sebagai anak dan masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Buat kita yang telah menyadari kebobrokan kita dan merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, waktu kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan kita kagum dan mengagungkan Tuhan dan menganggap Dia bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa dan menempatkan posisi kita di posisi paling rendah. Tapi di saat yang bersamaan kita juga bisa merasa tenang karena identitas kita aman di dalam Kristus, yaitu kita adalah anak-anaknya. Jadi ketika kita berdoa, kita bisa datang dengan kekaguman, dengan rasa pengagungan akan Tuhan, dengan rasa takut dan kagum akan Tuhan, dengan rasa hormat kita, namun kita juga bisa datang sebagai seorang anak. Bukan karena kebaikan kita, namun karena Allah yang mengasihi kita. Jadi ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita bisa datang berlutut dengan rasa kagum akan Tuhan, dengan segala keluar biasaannya, dalam segala pengagungan kita. Tapi kita juga bisa datang bilang sama Tuhan segala ketakutan kita, kekhawatiran kita, kesedihan kita. Kita bisa datang sebagai keluarga Allah, sebagai anak-anaknya, dengan rasa, Bapa, inilah anakmu dalam kondisi kita saat itu sejujur-jujurnya. Kita bisa melakukan itu semua, kita bisa datang dengan kagum, kita bisa datang dengan rasa takut, kita bisa datang dengan apa adanya. Namun semuanya tidak akan bertahan dengan kekuatan kita tanpa pertolongan Roh Kudus. Kita akan masuk dalam poin yang kedua, Paulus berdoa dengan kekuatan Roh Kudus. Di Efesus 3 ayat 16 dikatakan, saya berdoa semoga Allah yang maha mulia berkenan untuk menguatkan batinmu dengan Roh-Nya. Tadi saya sudah jelaskan situasi Paulus bagaimana bahwa ia adalah tahanan di bawah pemerintahan Romawi dan jelas Paulus gak ada di posisi yang nyaman. Juga jemaat Efesus waktu itu mengalami tekanan secara spiritual dan sosial. Kota Efesus adalah kota tempat pemujaan berhala. Di sana ada banyak kuil. Inilah yang membuat keadaan jemaat di Efesus dalam tekanan. Saya udah jelaskan di awal ya. Makanya waktu Paulus menulis kitab ini, dia menulis untuk menguatkan dirinya dan juga jemaat yang ada di Efesus. Kalau kita melihat isi doa Paulus ini menggambarkan cerita tentang bagaimana fokus Paulus dalam berdoa. Bukan untuk menghilangkan penderitaannya atau penderitaan jemaat di Efesus. Justru Paulus berdoa meminta kekuatan dari Roh Kudus. Fokus Paulus dalam doanya bukan untuk menghilangkan penderitaan, dan ini bukan sesuatu yang biasa. Biasanya waktu kita dalam penderitaan atau dalam kesesakan, biasanya kita minta sama Tuhan apa? Jalan keluar. Tuhan tolong, saya besok mau bayar tagihan. Tuhan tolong supaya Tuhan siapkan uangnya supaya saya bisa bayar tagihan. Ataupun posisi dalam tekanan, kita biasanya minta jalan keluar dari masalah. Kita minta sesuatu yang instan atau yang cepat dari Tuhan. Tapi kita mau lihat bahwa Paulus menunjukkan doa yang berbeda, di mana dia meminta Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan untuk mengubah dirinya dan jemaat di Efesus terlebih dahulu. Karena Paulus menyadari bahwa
Masalah terbesar manusia itu bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Hati yang rapuh untuk menanggung masalah yang ada. Bapak Ibu, kita seringkali kehabisan tenaga untuk menghadapi masalah. Bukan karena tekanan dari luar sebenarnya, namun karena hati kita tuh rapuh, Bapak Ibu. Cuma kita gak sadar aja. Kita pikir tuh kadang kita kuat. Kadang kita pikir masalahnya, kadang kita tuh lagi rudet banget, lagi capek. Bahkan kita pikir sumber masalahnya tuh anak kita yang gak bisa diem, pasangan kita yang menuntut dan sebagainya, orang lain. Namun kita seringkali lupa yang bikin kita habis energi, yang bikin kita capek, yang bikin kita lelah. Itu sebenarnya bukan tekanan dari luar, namun karena hati kita yang gak sanggup, hati kita yang rapuh untuk menangani setiap problem yang ada di kehidupan kita. Apa contohnya? Hati juga gak pernah puas. Ketika kita dapat sesuatu, kita pengen lebih. Bukankah itu sesuatu yang melelahkan? Apa? Idealis kita terlalu tinggi. Kita memasang standar kita sendiri, sampai ketika standar itu nggak kecapek, kita yang kayak, aduh, putus asa. Kita pengennya anak kita begini, kita pengennya pasangan kita begini, kita pengen pencapaian tahun 2027 kita harus seperti ini, idealis. Tapi ternyata nggak kecapai, itu kan karena gengsi kita sendiri. Lalu apa? Hati yang ingin mengontrol segala sesuatu. Kita pengen pegang kendali masa depan kita, kalau bisa kita rancangkan semua sebaik-baiknya. Tapi yang pada akhirnya hanya membuat kita menjadi frustasi. Kita sering lupa bahwa masalahnya ya hati kita yang penuh dengan dosa ini. Masalahnya ya dari dalam. Segala kekhawatiran yang sebenarnya kita nggak harus khawatirin, kita khawatirin. Segala sesuatu yang sebenarnya nggak harus kita pusingin, kita pusingin. Sumber masalah kita itu di dalam hati kita. Dan kita nggak sadar bahwa hati kita tuh sangat rapuh dan sangat gampang banget jatuh di dalam dosa. Kita lupa bahwa ada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Makanya waktu itu Paulus berdoa supaya jemaat ini yang mengalami situasi dalam tekanan, dalam pengasingan, mungkin jemaat yang mengalami pengasingan nih, dikucilkan dari lingkungan karena mengikut Kristus, supaya jemaat ini dikuatkan bukan dari luar aja, tapi dari dalam. Yaitu oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi jemaat-jemaat di Efesus. Nah, kesadaran akan kehadiran Roh Kudus mendatangkan sukacita, ketenangan dalam batin kita. Jadi ketika dalam pergumulan, dalam penderitaan, kesulitan, kita tidak takut. Tapi di saat yang bersamaan juga, kita tidak jatuh karena kita tahu ada Roh Kudus yang menopang kita dari dalam. Bapak Ibu, saya mau bilang ini, kita bukan butuh motivasi dari luar atau kata-kata positif. Kita nggak butuh ketika pernah ya Bapak Ibu datang ke dalam suatu seminar, di situ semua kata-kata positif. Wah, waktu kita pulang tuh dari bisnis MLM tuh rasanya pas pulang tuh hati tuh kayak wah, gua teh pasti bisa gitu. Pencapaian gua pasti berhasil. Sebenarnya itu nggak salah. Tapi saya mau bilang gini, sampai sejauh mana kata-kata positif bisa menguatkan kita? Kita bukan hanya butuh kata-kata positif atau disiplin untuk menguatkan kita, tapi kesadaran bahwa hanya karya Roh Kudus yang dapat menguatkan kita. Dan ini juga yang jadi kekuatan kita dalam berdoa. Di mana Roh Kudus mengubah doa kita bukan hanya jadi kata-kata, namun sebuah pengalaman hidup yang nyata bersama dengan Tuhan. Ini kan yang seringkali menjadi sulit, Bapak Ibu. Mengubah pengalaman hidup, mengubah sebuah doa menjadi pengalaman hidup yang nyata bersama dengan Tuhan. Di mana Roh Kudus menolong kita untuk mengubah apa yang kita tahu tentang Allah menjadi pengalaman hidup bersama dengan Allah.
Makanya saya tadi bilang, saya berdoa, ini bukan cuma jadi informasi. Tapi ini kalibrasi, artinya kalibrasi itu mengubah hati kita. Hati kita tuh dimurnikan, sehingga semua khotbah yang ada di mimbar ini dengan siapapun, dengan saya, dengan Pastor Arthur atau Pagem atau siapapun yang Bapak Pembina menyampaikan tentang doa ini, bukan hanya sekedar informasi, tapi ini adalah kekuatan Allah yang mengubahkan hati kita. Ketika Roh Kudus menguasai hati kita, maka kehidupan doa kita akan membawa kita kepada pengalaman hidup yang membuat kita semakin mengenal Kristus. Kita bukan hanya tahu, kita bukan hanya bicara tentang Kristus, kita bukan hanya membahas tentang Kristus, namun kita mengenal dan mengalami Tuhan itu sendiri. Saya mau bilang ini sesuatu yang sangat sulit. Kita sangat gampang bicara tentang Kristus. Bahkan kita bisa buat hidup kita seperti mengalami Kristus. Tapi ketika kita benar-benar mengenal dan mengalami Kristus itu sendiri, firman Tuhan yang kita dengar tentang doa itu meresap dalam hati kita. Itulah yang jadi pengalaman yang luar biasa, yang dimana kita bisa menyaksikan Kristus itu hidup di dalam kita dan di dalam doa-doa kita. Dan ketika Roh Kudus itu menjadikan kebenaran tentang Allah menjadi pengalaman yang hidup, doa itu maka akan membawa kita mengalami kasih Kristus. Apakah saat ini kita membiarkan Roh Kudus menguasai dan menolong kita dalam menghadapi kehidupan? Jadi saya berdoa, kita sama-sama berdoa biarlah Roh Kudus menolong kita. Sehingga apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya sampai di pikiran kita, namun mengubah hati dan hidup kita. Makanya waktu pertama-tama Pagem pernah bilang jarak terjauh dalam hidup kita adalah dari otak sampai ke hati. Karena kita bisa tahu, tapi kadang kita nggak mengalami. Jadi kita berdoa biar Roh Kudus menolong kita supaya firman Tuhan ini meresap dan kita hidup dan menghidupi firman Tuhan. Poin yang ketiga, kuasa kasih Allah menguasai hati Paulus. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ada kata Kristus berdiam dalam hati kita. Bapak Ibu, kata hati dalam Alkitab ini bukan sekedar hanya bicara tentang emosi, tapi ini bicara tentang pusat kendali dalam kehidupan kita. Hati adalah tempat keputusan dan pilihan dibuat untuk seluruh diri seseorang. Jadi ini bukan tentang emosi marah, sedih, kesel, tapi ternyata hati itu mengendalikan pilihan seseorang dan mengendalikan segala sesuatu di dalam diri seseorang. Jadi waktu Paulus bicara tentang hati, tentang Kristus berdiam dalam hati kita, Paulus bicara dan berdoa tentang Kristus yang menjadi penguasa di seluruh kendali hidup kita. Seharusnya Kristus menguasai pikiran kita, menguasai perkataan kita, menguasai keinginan kita, menguasai kehendak bahkan emosi kita. Kata diam dalam Efesus 3 ayat 17 berasal dari bahasa Yunani katoikeo. Saya nggak tahu bacanya gimana, bener gak ya? Katoikeo. Jadi ini bicara bukan hanya sekedar singgah, kata ini bermakna tinggal. Artinya Yesus tinggal secara permanen, mendiami dan menetap. Jadi Paulus mendoakan agar Kristus tidak hanya numpang di hati kita, tetapi menjadikan hati kita sebagai rumahnya sendiri. Tempat di mana dia berkuasa, dia menetap, dan merasa sangat nyaman. Berikut adalah detail makna dari kata tersebut. Menjadikan rumah berasal dari kata-kata turun sepenuhnya atau oikeo. Ini bukan tenda atau tempat singgah sementara, melainkan tempat tinggal tetap. Jadi waktu Paulus berdoa, Paulus pengen bilang bahwa Kristus itu, di slide saya tulis, Kristus itu bukan cuma pengen mampir.
Tapi dia pengen tinggal dalam hati kita, dia pengen menguasai dan mengambil alih kehidupan kita. Saya ambil contoh gini deh, saudara, kalau ada saudara kita yang nginep di rumah ya, saudara atau teman dekat lah ya, kita lagi datang ke rumah ya, pasti waktu dia pengen nginep kita akan bilang, anggap aja rumah sendiri ya, gitu. Tapi waktu kita ngomong kayak gitu, apakah benar kita mengizinkan dia menganggap itu jadi rumah dia sendiri? Benar gak? Apakah dia punya akses untuk bolak-balik ke kamar pribadi kita? Enggak, ya. Apakah dia punya akses untuk pakai barang kita seenaknya? Enggak. Jadi waktu kita bilang anggap aja rumah sendiri, sebenarnya enggak juga. Karena kita tetap kasih batasan sama tamu. Kita nggak mungkin kasih barang-barang yang berharga atau barang-barang pribadi kita terhadap orang luar. Bener gak? Kita tetap pasti kasih batasan. Nah, yang kita lakuin sama ke Yesus tuh kayak gitu. Kita suka bilang gini, Tuhan, ini hatiku nih, hidupku nih milik Tuhan, gitu kan. Tapi kita nggak kasih Yesus benar-benar mengambil semua ruangan di hati kita. Kita nggak izinkan Yesus memperbaiki kebobrokan kita. Kita cuma pengen ia datang ke kamar yang kita pilih buat dia. Padahal waktu kita mengizinkan Yesus untuk menguasai hati kita, maka Yesus akan mengubahkan hati kita dan hidup kita, termasuk mengubah segala cara kita memandang, melihat dunia, berelasi, dan sebagainya. Doa Paulus mengingatkan kita agar kita mempunyai hati yang terus dikuasai oleh kasih Kristus. Paulus ingin kita menyerahkan seluruh, bukan sebagian, bukan satu, bukan yang pengen dilihat doang, bukan ada sesuatu hal yang kita pegang dan kita nggak izinkan Kristus lihat, yaitu kebobrokan kita. Tapi Paulus pengen bilang, kasih seluruh hatimu sama Tuhan. Seluruh ruangan di hati kita, kita serahkan kepada Kristus. Bukan hanya sebagian. Supaya apa? Supaya kita mengalami bagaimana Allah bekerja sepenuhnya, mengajar, membentuk hati kita agar semakin serupa dengan Dia. Yuk, jangan anggap Yesus kayak tamu. Izinkan Dia menguasai sepenuhnya hidup kita. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, ini gak enak. Ada bagian-bagian di dalam hati kita yang akan dibongkar sama Tuhan dan rasanya gak enak. Ada bagian-bagian di dalam hati kita yang akan dikorek sama Kristus dan itu rasanya gak enak. Ego kita yang semakin terkikis. Ada bagian-bagian yang kita gak pengen orang lihat, yang gak pengen Kristus lihat, itu akan terbongkar semuanya. Tapi itu semua baik buat kita. Supaya kita mengalami kuasa kasih Kristus yang memulihkan hati kita. Dan itu membantu kita untuk melihat kita memandang dengan cara yang berbeda. Dalam keputusan kita, dalam kita melihat berelasi dengan orang sekitar kita. Saya berdoa hari ini, biarlah kita memberikan hati kita, ruang hati kita sepenuhnya kepada Kristus. Lalu selanjutnya kita mau lihat di Efesus 3 ayat 18 sampai 19 dikatakan gini. Saya berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah kalian dapat apa? Menyelami betapa luasnya dan panjangnya serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Semoga kalian mengenal kasih Kristus itu sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Kata penuh dikatakan biarlah Kristus tinggal secara utuh di dalam hidup kita. Jadi waktu Paulus berdoa supaya kita mengetahui kasih Kristus, ia berdoa kita bukan hanya tahu secara intelektual, tapi mengalaminya di dalam perjalanan iman kita. Paulus menjelaskan betapa dalam Kristus mengasihi kita. Ia mengatakan betapa panjang, lebar, dan tingginya kasih Kristus untuk menyatakan bahwa kasihnya luas dan tak terbatas bagi kita yang suka mengotak-ngotakan kasih Kristus. Masalahnya, kita manusia sering mengukur kasih Allah
dan mengotak-ngotakan kasih Allah dengan pengalaman kita, dengan apa sih yang kita sudah terima dari Tuhan. Kalau kita nyaman, kita bilang Tuhan mengasihi. Kalau keadaan kita sehat, kita melimpah, kita banyak uang, doa kita dikabulkan, kita bilang, iya ya Tuhan sayang banget sama kita ya. Ya kita tuh bersyukur ya sama Tuhan ya. Tuhan tuh kasih kita ini, kasih kita itu. Namun dalam keadaan sulit, kita sulit merasakan kasih Allah. Karena kita udah terlanjur mengotak-ngotakan kasih Allah. Dan kita pikir kasih Allah hanya sekedar pemberian dan apa yang kita punya. Namun di sini saya mau bilang, di slide saya tulis, Paulus mau mengajarkan, sekalipun di dalam tekanan, biarlah kita tetap percaya bahwa Allah mengasihi kita. Ini yang diajarkan kepada jemaat di Efesus, yang di dalam tekanan. Biarlah iman mereka tetap percaya bahwa Allah mengasihi mereka. Walaupun mereka melihat pemimpinnya di dalam penjara, walaupun mereka merasa takut di dalam ancaman, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus tetap percaya bahwa Allah mengasihi mereka. Allah mengasihi kita. Ukuran kita terbatas dalam menilai Allah. Pikiran kita memang tidak mampu menyelami betapa besarnya kasih Allah karena begitu besar. Namun di dalam tekanan hidup kita, Allah bisa mempertontonkan kasih-Nya kepada kita. Kebaikannya dan anugerahnya yang menenangkan kita dalam tekanan yang kita hadapi. Jadi bukan masalahnya hilang, bukan masalahnya cepat selesai. Tapi di dalam tekanan itu, kita masih bisa tetap bilang bahwa Allah mengasihi kita. Kita bisa tetap merasa tenang di dalam kasih Allah. Ini yang maksud Paulus. Lalu di Efesus 3 ayat 18 dikatakan, saya berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah. Berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah. Jadi Paulus juga menasehatkan supaya kita juga mengalami kasih Allah di dalam komunitas kita. Komunitas yang ada bersama dengan kita saat ini di dalam JCC ini, sahabat seperjalanan ini, itu bukan produk gereja ya Bapak Ibu. Saya mau bilang komunitas ada bukan karena gereja harus ngadain komunitas. Tapi saya percaya komunitas ada itu karena Allah yang merancangkan dan kita ada di dalamnya. Ini adalah rancangan Allah buat kita semua yang ada di tempat ini. Paulus juga menasehatkan supaya kita juga mengalami kasih Allah dalam komunitas kita. Nah, kalau bicara kata orang kudus dalam perjanjian terjemahan baru dikatakan bersama dengan orang kudus. Orang kudus atau umat Allah dalam terjemahan masa kini itu bicara tentang gini, semua orang yang sudah dibenarkan melalui iman mereka kepada penebusan di atas kayu salib. Jadi tidak ada lagi, Jadi tidak ada lagi perbedaan antara rohaniawan dan jemaat. Biasanya kita bilang, wah kayak Yusak lebih rohani ya. Tuh yang udah khotbah di atas ini, wah gue mah gak ada apa-apanya nih. Mundur aja gitu. Mundur gitu. Enggak. Jadi gak ada lagi perbedaan antara rohaniawan dan jemaat. Tidak ada lagi kelompok yang superior secara rohani. Karena Paulus ini menyebutkan, ini kita sama-sama di firman Tuhan dikatakan sama-sama orang apa? Yang dikuduskan. Makanya setiap kita perlu semakin memahami kasih Kristus di dalam komunitas. Hari ini kita dipanggil, Bapak Ibu, untuk memahami Kristus di dalam komunitas yang ada di tempat ini. Karena di dalam komunitas, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling sharing tentang kebaikan Tuhan, bahkan kita bisa ada dalam gesekan yang menajamkan kita. Tapi disitulah kita belajar memaafkan, kita belajar mengampuni, kita belajar menguatkan, kita belajar mendoakan satu sama lain. Untuk apa? Untuk kita belajar dalam komunitas ini melihat bagaimana Kristus juga bekerja di dalam komunitas. Jadi Bapak Ibu ikut komsel ya.
ikut komsel ya. Dimana kemarin waktu hari Kamis kemarin waktu komsel kita bagi bapak-bapak sama ibu-ibu. Puji Tuhan saya merasa terberkati dengan Ciliana dan Yuli. Kita saling sharing pergumulan kita yang ternyata pergumulan ibu-ibu itu, ibu-ibu yang pernah bekerja itu punya pergumulan di mana yang tadinya bisa pegang uang sendiri, bisa berpenghasilan sendiri, tiba-tiba nggak punya penghasilan dan harus mengurus rumah. Ternyata ada beban-beban sendiri dan ada ada kerinduan sendiri pengennya bisa menghasilkan lagi. Tapi di situ kita belajar bagaimana kita tunduk sama apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kita menyadari bahwa iya ya, ini loh yang Tuhan mau kerjakan. Walaupun kita seorang ibu rumah tangga, tapi di situ juga ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah ini kan termasuk di mana ada komunitas yang akhirnya kita ketemu, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan. Saya nggak tahu obrolan bapak-bapak itu berakhir di mana, tapi sepertinya lebih seru ya, gitu. Tapi saya juga merasa bahwa Pak Gembala sempat cerita bahwa di mana mereka bercerita di situ juga mereka mengalami kasih Kristus. Jadi kita punya kekuatan di dalam komunitas. Kita akan masuk dalam poin yang keempat. Dasar kita berdoa adalah Injil Kristus. Nah ini saya akan baca dalam terjemahan sederhana Indonesia di Efesus 3 ayat 20-21. Dikatakan gini, aku percaya bahwa Engkau ya Allah mampu melakukan jauh lebih besar daripada yang dapat kami minta atau pikirkan. Sebab kuasa-Mu yang luar biasa bekerja dalam hidup kami masing-masing. Biarlah kami seluruh jemaat-Mu selalu memuliakan Engkau, dan kiranya Engkau dipuji-puji oleh semua orang dari segala zaman, karena Engkau sudah mengutus Kristus Yesus anak-Mu. Amin. Bapak Ibu, Paulus menutup doanya dengan kalimat yang disebut bahasa Yunani yaitu doxologi. Doxa artinya kemuliaan, logos atau logia artinya adalah ucapan. Jadi intinya adalah ucapan kepada Allah karena kemuliaannya. Paulus menutup doa dengan puji-pujian kepada Allah di akhir doanya. Karena Paulus sudah mengalami apa yang Kristus sudah lakukan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saya mau bilang gini, kalau kita manusia benar-benar menyadari kasih Allah, pasti mulut kita nggak akan diem. Kalau kita dapat duit 1M, dikasih sama orang secara cuma-cuma, mulut kita pasti nggak akan diem, bilang terima kasih, apalagi kita banyak kebutuhan, terima kasih, aduh saya dapat 1M. Pasti kita nggak berhenti mengucapkan terima kasih sama orang tersebut. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita yang bobrok ini, tetapi Allah mengasihi kita nggak akan diam dan mulut kita akan penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Allah di dalam doa kita. Itu pasti. Dan saya mau bilang gini, pujian itu bukan menambahkan sesuatu kepadanya, namun pengakuan aktif pada apa yang Allah sudah lakukan. Jadi doxologi itu bicara tentang penegasan tentang karakter Allah, tentang kebaikan Allah, apa yang Allah sudah lakukan, bukan hanya sekedar harapan-harapan manusia yang ditaruh di dalam Kristus. Contoh, makanya di JCC ini banyak lagu-lagu yang udah kita nggak pakai. Karena lagu-lagu itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Isinya adalah keinginan manusia, kemauan manusia terhadap Kristus. Isinya bukan penegasan tentang karakter Kristus atau apa yang Kristus sudah lakukan, tapi isinya adalah harapan-harapan manusia kepada Kristus. Makanya lagu-lagu yang udah kita sisihkan itu lagu-lagu yang tidak ada dan tidak relate dengan isi Alkitab. Nah, ini Paulus memberikan pujian kepada Kristus tentang apa yang Kristus sudah lakukan kepada dirinya. Dikatakan apa? Karena engkau sudah mengutus Kristus Yesus anakmu. Jadi Paulus sudah menyatakan apa yang Allah sudah lakukan, yaitu mengirimkan anaknya yang tunggal untuk berkorban bagi kita semua. Di Efesus 2 ayat 13 sampai 18
18 dalam terjemahan baru dikatakan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh apa? Jalan masuk kepada Bapa. Ayat di atas menjelaskan apa yang Allah lakukan, apa yang Yesus lakukan bagi kita. Ini berita Injil yang sangat jelas, Bapak Ibu. Tapi inilah manusia. Kabar baik Injil ini yang Paulus tegaskan di dalam doanya ini nggak benar-benar jadi kabar baik buat kita. Bahkan ini jadi kabar usang. Jadi kabar yang mungkin setiap minggu kita dengar tentang kematian Kristus, penebusan Kristus, dosa kita manusia yang bobrok dan sebagainya. Tapi benarkah kita berterima kasih dan benar-benar melihat bahwa ini adalah kabar baik buat kita semua? Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus adalah kabar baik bagi kita manusia yang berdosa. Kabar baik Injil tidak benar-benar jadi kabar baik buat kita sebelum kita menyadari permusuhan kita dengan Allah. Tahu nggak musuh Allah? Musuh Allah artinya kita berseberangan. Pernah punya musuh yang kita ngelihat mukanya aja nggak mau gitu kan? Kalau lihat orang kita buang mukanya, kalau bisa buang muka kita sejauh-jauhnya gitu, nggak mau lihat dia gitu. Pernah kan? Nah kita ada musuh Allah. Tapi kita diperdamaikan dengan kasih Kristus. Kita nggak akan benar-benar melihat bahwa ini adalah good news sebelum melihat bahwa kita sebenarnya orang-orang yang nggak pantas menerima good news ini. Kita adalah orang-orang yang abai, kita melawan Allah, kita tidak menginginkan Allah, bahkan kita menolak Allah. Kita mungkin nggak bilang secara langsung, Tuhan saya nggak mau kamu, tapi lihat lewat kehidupan kita. Berapa banyak kita sering kali tahu firman Tuhan, tapi kita nggak melakukannya. Berapa kali kita sering abai sama suara-suara Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah dosa. Namun melalui Kristus, Allah menyatakan kasih-Nya. Ia menghampiri kita semua. Yesus turun ke dalam dunia untuk memperdamaikan kita. Inilah yang menjadi dasar dari doa Paulus. Di mana di kayu salib, Yesus telah menanggung dosa kita semua. Darahnya tercurah bagi kita yang adalah musuh Allah. Supaya di dalam penebusan yang kita terima, kita mengalami kuasa doa yang mengubahkan hidup kita. Saya undang pemain musik. Jadi saya berdoa hari ini, Bapak Ibu, kiranya kabar baik Kristus bukan hanya sekedar berita usang. Tapi itu yang menghidupi kita setiap hari. Di mana kita di dalam tekanan, di dalam permusuhan kita dengan Allah, di dalam kekecewaan kehidupan kita, di mana kita lagi bilang, aduh Tuhan, kayaknya saya tuh gak mampu deh. Kenapa Tuhan kasih tekanan sebesar ini ke saya? Kayaknya saya gak sanggup deh, saya capek banget tiap hari harus melakukan hal yang sama terus menerus. Kayaknya gak ada yang perhatiin saya. Bahkan saya gak dapat pujian dari siapapun. Saya capek kayak gini Tuhan. Pada saat-saat dimana kita ngerasa tekanan hidup kita sangat besar dan tidak ada yang mengerti. Yuk lihat, salib Kristus telah menyelesaikan segala permasalahan dosa kita. Dia ada karena dia mengasihi kita. Saat kita gak punya siapa-siapa, di atas kayu salib, Yesus harus terpisah dengan Bapa dan mengalami kesendirian, supaya dia mendampingi kita dan dia tahu bagaimana rasanya sendirian, dan dia akan terus mendampingi kita sampai akhir supaya kita gak merasa sendirian.
di atas kayu salib, itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Di dalam tekanan-tekanan hidup kita, Dia akan terus mendampingi dan menguatkan. Dan Dia mengirimkan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk mengingatkan kita. Jadi hari ini, di dalam doa kita, yuk kita mau sadari bahwa semua yang Allah berikan buat kita adalah yang terbaik buat kita. Mari kita belajar untuk mempunyai sikap hati yang tulus di dalam doa kita. Kita mempunyai kerendahan hati. Biarlah Kristus menolong kita mempunyai kerendahan hati, di mana kita melihat keagungan Kristus. Dan di saat yang sama, kita juga bisa menjadi apa adanya di dalam Kristus. Sebab Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Biarlah Roh Kudus menolong kita dalam berdoa, menopang kita, menguatkan kita di dalam situasi-situasi yang menekan kita. Dan biarlah kuasa kasih Kristus menguasai hati kita, sehingga hati kita limpah dengan ucapan syukur dan kasih Kristus. Dan biarlah Injil, kabar baik tentang kematian Kristus menjadi dasar dalam kita berdoa dan mengucap syukur.